Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang atau factoring adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Di sini juga ada manfaat dan kelemahan anjak piutang. Manfaatnya yaitu menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran dibuka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, dan meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Di sini juga ada beberapa kelemahannya, yaitu 1. Pemborosan biaya, 2. Menurunkan reputasi, 3. Bisnis rentan resiko, dan 4. Kurang profesional. Di sini juga ada kegiatan perusahaan anjak piutang. 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Peran anjak piutang dalam ekonomi. 1. Membantu perusahaan mengurangi biaya produksi maupun biaya penjualan. 2. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan pelanggan dengan pengalihan piutang yang dilakukan di pasar bebas. 3. Membantu perusahaan pelanggan memperoleh keuntungan melalui perputaran modal bisnis. 4. Mengurangi resiko kredit macet yang menyebabkan terjadinya banyak kerugian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Muharani. Pihak-pihak yang terlibat. 1. Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. 3. Debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang kepada kreditor klien. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah: pertama, kreditur; kedua, debitur; ketiga, perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang pertama, kreditur. Pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua, debitur. Kreditur menjual tagihannya kepada perusahaan factoring. Kedua, perusahaan anjak piutang. Perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Ketiga, debitur. Nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Di sini juga ada jenis-jenis utang, antara lain: 1. Berdasarkan pelayanan. Disclosure factoring atau juga disebut dengan notification factoring adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Undisclosed factoring adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Yang kedua, berdasarkan penanggungan risiko. Resource factoring, anjak piutang dengan cara riset atau disebut juga with resource factoring, berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Yang ketiga, berdasarkan pelayanan. Full service factoring, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang
baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Di sini juga ada perbedaan anjak piutang dengan kredit bank. Kredit bank 1. Kredit bank melibatkan praktik-praktik dalam perkreditan termasuk mengenai jaminan. Sedangkan anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. Pada kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitur. Pada anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. Pada kredit bank biasanya dalam jumlah tetap dan memiliki syarat pelunasan utang. Dan pada anjak piutang, sedangkan anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang. Di sini juga ada beberapa perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama, Aditama Finance. Yang kedua, SG Finance. Yang keempat, PT Tifa Finance. Yang terakhir, PT IFS Capital Indonesia. Biaya anjak piutang. 1. Service charge yang berkaitan dengan pengambilan administrasi. Yang kedua, ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, service charge internasional domestik. Yang kedua ada discount charge atau interest charge. Yang pertama berkaitan dengan pembayaran di muka. Yang kedua ditetapkan dalam prosentase secara tahunan. Dan yang terakhir ditetapkan sesuai hasil negosiasi. Di sini juga ada jasa anjak piutang. Yang pertama ada finance service, yaitu penyediaan pembayaran di muka 60 sampai dengan 80% dari total piutang nasabah. Yang kedua ada non-finance service, yaitu yang pertama investigasi kredit, yang kedua sales ledger, administration dan accounting, yang ketiga pengawasan kredit dan penagihannya, yang keempat perlindungan terhadap resiko akibat fluktuasi nilai uang. Yang ketiga service charge, ada domestik 0,5 sampai dengan 1,5%. Yang kedua ada internasional 1,0 sampai dengan 2,0%. Baik, hanya itu persentase yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.